Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Anita Maharani. Pada modul kali ini kita akan membahas terkait memahami self-awareness. Pada modul ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah mengenai pertama, apa itu self-awareness, kemudian yang kedua, mengapa penting untuk teman-teman memahami self-awareness, ketiga, elemen-elemen apa saja yang berpengaruh untuk self-awareness, dan keempat, tips agar teman-teman mampu melakukan self-awareness. Secara definisi, self-awareness adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa fokus. Dan ini juga berlaku untuk semua tindakan, pemikiran, serta emosional. Teman-teman juga perlu memahami pentingnya self-awareness, yaitu untuk memiliki pengetahuan atas diri kita sendiri dan terutama sekali memahami perasaan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Nah, mari kita simak cerita berikut ini. Di suatu hari, Diana merasa berat tiba ke kantor dan menurutnya semakin tidak menyenangkan pekerjaan dilakukannya. Sepertinya kebahagiaan yang biasanya dia dapatkan di tempat kerjanya tidak lagi dia dapatkan. Di siang harinya, rekan kerja Diana menyapa dan berucap, "Diana, kamu sepertinya tidak lagi bersemangat. Ada apa sih?" Diana kemudian menceritakan kepada rekannya tersebut tentang perasaannya di beberapa waktu terakhir ini, yaitu dia merasa kehilangan kebahagiaan dalam bekerja. Setelah menyimak cerita Diana, rekan kerjanya berucap, "Diana, kamu pernah nggak mencoba menanyakan kepada dirimu sendiri, ada nggak hal-hal yang positif yang bisa kamu dapatkan dari pekerjaan yang kamu lakukan selama ini?" Diana tertegun setelah mendengarkan kata-kata rekannya. Nah, kalau kita menjadi Diana, apa yang harus dia lakukan? Yap, benar sekali. Diana perlu mencoba self-awareness. Karena self-awareness itu mungkin adalah salah satu cara buatnya melakukan evaluasi tentang apa yang sudah dialaminya selama ini. Sebelum melakukan self-awareness, ada pentingnya juga kita mengenal adanya 5 elemen self-awareness. Yang pertama adalah konsep diri. Konsep diri adalah sesuatu yang menjadi pegangan kita ketika kita menghadapi sesuatu hal di depan kita. Contoh misalnya ketika ada orang yang sedang mengalami kesusahan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita membantunya atau kita berusaha tidak melihat kondisi dari teman kita atau orang tersebut? Nah, itu adalah balik lagi berkaitan dengan konsep diri. Kemudian yang kedua adalah pemikiran sebagai elemen kedua self-awareness. Di sini kita berusaha untuk melakukan olahan di dalam benak kita tentang apa yang sedang kita lihat pada saat ini. Apakah kita merasa ini adalah sesuatu hal adalah urgent atau tidak urgent. Yang ketiga adalah elemen yang berkaitan self-awareness, yaitu perasaan. Perasaan ini sangat subjektif ya teman-teman. Artinya adalah ketika kita melihat sesuatu, kita melihat sesuatu itu berdasarkan penilaian benar atau salah karena memang secara emosional kita melakukan penilaian tersebut. Kemudian yang keempat adalah tubuh sebagai elemen dari self-awareness. Tubuh akan mengirimkan sinyal kepada kita bila kita merasa nyaman atau tidak nyaman. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman di mana teman-teman merasa sinyal dari tubuh teman-teman mengirimkan semacam rasa tidak enak ketika menghadapi seseorang atau menghadapi sesuatu. Nah, itu adalah self-awareness. Tapi kita tahu bahwa itu adalah dari tubuh kita. Yang terakhir adalah emosi. Emosi ini adalah kumpulan dari suasana-suasana hati yang bertumpuk di satu waktu sehingga kemudian kita menunjukkan emosi antara positif atau negatif. Kalau emosinya positif, maka wujudnya adalah semangat, bahagia. Kalau emosi negatif, tentunya wujudnya adalah sebaliknya dari yang kebahagiaan yang tadinya ada di emosi positif. Nah, kalau demikian, apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kita memahami istilah self-awareness? Berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan, yaitu dengan menanyakan, pertama, apa sih yang ingin saya capai? Kedua, apa sih yang saya lakukan selama ini dan membuat saya meraih keberhasilan? Ketiga, apa yang saya lakukan selama ini dan membuat saya merasa terhambat? Dan keempat, apa yang dapat saya lakukan untuk merubah keadaan? Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas self-awareness.
Dan teman-teman sekarang sudah mengetahui mengapa self-awareness itu penting. Tentunya dengan mengenal sejumlah elemen yang berkaitan dengan self-awareness. Semoga modul ini bisa membuat teman-teman lebih mengetahui self-awareness dan tentunya yang paling penting adalah mempraktekkan. Tujuannya tentu saja untuk bisa membantu teman-teman meningkatkan kompetensi yang ada pada diri teman-teman dan kompetensi ini dapat membantu teman-teman mencapai karir yang teman-teman inginkan. Sekian modul kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di modul berikutnya. Sampai ketemu lagi.